Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di hari Rabu jam 10 sampai setengah 12. Hari ini kalian akan belajar materi baru sesudah minggu kemarin. Kalian hanya diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ekosistem pasti sudah dipelajari dulu di SMP dan saya rasa kalian masih ingat, masih tahu, masih paham apa itu ekosistem. Kita lihat slide selanjutnya. Apa ya ekosistem? Kalau kalian berpikir ekosistem itu kebun, ekosistem itu sawah, ya itu benar seperti itu salah satu contoh ekosistem. Tapi menurut Wikipedia, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Timbal balik berarti ada keterkaitan, tidak saling lepas tapi saling membutuhkan. Ya, selanjutnya, di dalam suatu ekosistem itu terjadi banyak hal. Apa saja yang ada di dalamnya? Salah satunya, organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Maksudnya apa? Makhluk hidup yang hidup di suatu tempat itu akan berbeda dengan makhluk hidup di tempat lain, tergantung dari karakteristik alamnya masing-masing. Selanjutnya, kehadiran, kelimpahan, dan penyebaran suatu spesies dalam ekosistem ditentukan oleh tingkat ketersediaan sumber daya serta kondisi faktor kimiawi dan fisis. Masih ada hubungannya dengan tadi yang atas. Jadi, kenapa misalnya panda banyak hidup di Cina? Kenapa orang hutan hidupnya di Indonesia? Dan pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan terjawab dengan sendirinya. Nah, selanjutnya, di sini ada gambar manusia. Kenapa manusia? Kita manusia itu makhluk yang memiliki akal pikiran sehingga apapun itu bisa kita lakukan. Nah, ini hubungannya apa? Manusia dapat memperlebar kisaran toleransinya karena mampu untuk berpikir, mengembangkan teknologi dan alam. Jadi manusia itu bisa merekayasa. Manusia ketika hidup di suatu tempat, dia bisa beradaptasi dengan cepat, entah itu secara natural, tubuhnya beradaptasi, atau karena dia bisa melakukan sesuatu yang dia lakukan. Misalnya, ketika tinggal di tempat yang dingin, mereka bisa bikin rumah, mereka bisa merekayasa teknologi dengan membuat penghangat misalnya, atau membuat baju untuk musim panas, dan itu membuat manusia persebarannya teramat sangat luas. Selanjutnya, komponen di dalam ekosistem seperti yang kalian tahu itu ada berapa? Ada 2 ya. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Itu masih ingat, kalau biotik itu artinya komponen yang hidup. Sedangkan yang abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Seperti yang kalian lihat di slide ini, itu ada beberapa contoh dari komponen biotik dan abiotik. Sekarang kita ke komponen abiotik atau faktor biotik. Sama saja sebenarnya. Di sini ada beberapa contohnya, ada angin, ada cahaya matahari, ada tanah, ada temperatur, ada atmosfer, dan ada air, yang mana masing-masing komponen ini berpengaruh besar terhadap kehidupan makhluk hidup. Nah, kalau secara pengertiannya, komponen abiotik itu adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan tempat berlangsungnya kehidupan. Dan sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktu. Beda-beda, suhu di suatu tempat berbeda dengan di tempat lain. Cahaya matahari yang diterima oleh daerah tropis itu akan berbeda dengan daerah yang lain. Jadi tergantung dari tempatnya. Kemudian faktor biotik. Faktor biotik itu disebut sebagai sesuatu yang hidup atau dikategorikan sebagai organisme makhluk hidup. Dan di sini itu menurut beberapa sumber, komponen biotik itu terbagi menjadi 3, yaitu heterotrop, autotrop, dan pengurai atau dekomposer. Itu bukan dekomposer ya, tapi dekomposer. Nah, siapa saja yang biotik? Itu banyak sekali contohnya. Semua makhluk hidup itu kategorinya biotik, termasuk kita, itu manusia. Dilanjut. Produsen, konsumen, pengurai, dan dekomposer. Produsen atau autotrop itu adalah tumbuhan hijau atau makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Apa contohnya? Contohnya adalah tumbuhan hijau.
Sekecil apapun tumbuhan di sekitar kita itu punya peran dalam membuat makanan bagi kita. Makanannya itu bisa berupa unsur hara atau apapun itu. Selanjutnya ada konsumen atau heterotrop. Heterotrop itu adalah organisme yang memanfaatkan hasil dari produsen untuk kebutuhan hidupnya. Contohnya apa? Hewan-hewan. Ya, karena hewan-hewan ataupun kita manusia itu tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Jadi semua kebutuhan kita itu disuplai oleh makhluk hidup lain, salah satunya oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada pengurai atau decomposer. Itu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup lain yang telah mati. Itu ada bakteri ataupun jamur. Paham ya sampai di situ? Kita lanjut. Ketergantungan dalam ekosistem. Ketergantungan dalam ekosistem itu terjadi bisa antar komponen biotik atau antara komponen biotik dan komponen abiotik. Ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik terjadi melalui daur yang namanya daur biogeokimia. Kita bahas ke ketergantungan antar komponen biotik. Apa itu? Yang pertama ada yang namanya rantai makanan. Tahu ya rantai makanan? Contohnya ini. Di situ ada padi. Ini contohnya yang paling umum ya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang dimakan oleh detritipor atau jamur, nanti diuraikan lagi. Contohnya apa lagi yang lain? Banyak ya, kalian bisa membuatnya sendiri. Bunga dimakan sama serangga misalnya, serangganya dimakan sama serangga yang lebih besar dan lain sebangsanya. Kemudian contoh yang selanjutnya, ketergantungan yang kedua itu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu seperti ini. Bisa dibedakan ya jaring-jaring sama rantai. Kalau rantai itu tunggal, jadi satu makhluk hidup hanya diposisikan untuk memakan satu jenis. Sementara kalau di jaring-jaring itu dia lebih kompleks karena satu makhluk hidup bisa diposisikan dia sebagai pemangsa ataupun juga sebagai mangsa. Bisa makan si A ataupun makan yang B. Itu jaring-jaring. Selanjutnya ke ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Seperti tadi disebut, ini disebut sebagai daur biogeokimia atau siklus yang melibatkan perubahan dari suatu mineral menjadi bentuk yang lain yang di dalamnya terlibat makhluk hidup. Itu contohnya ada siklus karbon, air, nitrogen, dan sulfur. Ini siklus karbon. Siklus karbon ini terjadi di salah satunya di proses fotosintesis, di mana tumbuhan melakukan fotosintesis, dia membutuhkan CO2 atau karbon dan nanti akan dirubah di dalam tubuhnya menjadi oksigen, dilepaskan dan dia dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Terus siklusnya seperti itu, tidak ada hentinya. Kemudian yang selanjutnya ada siklus air. Siklus air dikenal dengan istilah hidrologi. Nah, siklus air ini dimulai dari bumi menuju ke atmosfer. Nah, di sini terlibat ada tumbuhan, ada makhluk tidak hidup, dan ini menunjukkan bahwa siklus air itu melalui beberapa tahap yang panjang. Air dari laut menguap sampai ke angkasa menjadi awan, awannya naik ke pegunungan, kemudian dia turun ke bawah menjadi hujan, diserap oleh tumbuhan, sebagian lari ke laut, dan seperti yang kalian rasakan itu saat ini juga sedang mengalami musim hujan ya. Selanjutnya siklus nitrogen. Siklus nitrogen, nitrogen di alam berada dalam berbagai bentuk dan berada dalam keadaan yang dinamis, bisa berubah-ubah dengan cepat. Kebanyakan nitrogen yang masuk tubuh tumbuhan telah mengalami reduksi oleh beberapa bakteri, dan ini siklusnya bisa dilihat, bisa diamati dengan sendiri. Ada yang namanya sintesis protein, ada yang namanya denitrifikasi. Kita lanjut ke siklus sulfur atau belerang. Belerang di siklus ini pun kita bisa melihat di sana terlibat makhluk hidup, ada tumbuhan juga ada hewan. Ya, dan inilah mengapa siklus-siklus ini dinamakan siklus biogeokimia, karena di dalamnya terlibat makhluk hidup,
komponen di bumi dan juga mineral-mineral yang dirubah menjadi bentuk-bentuk lain. Nah, untuk saat ini materi untuk ekosistem kita bagi 2 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di situ dan kalian akan mengerjakan beberapa tugas. Ini tugasnya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tugasnya silahkan dikerjakan dan nanti kalian boleh upload di Google Form yang akan saya share. Nah, terima kasih untuk hari ini. Senang berjumpa dengan kalian. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh dikirim via WhatsApp. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.